Assalamualaikum, hai Sobat BKN. Pelaksanaan seleksi CPNS sudah mencapai tahap pengumuman kelulusan. Hasilnya terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Oke, yang pertama kami ucapkan selamat bagi kalian yang dinyatakan lulus pada seleksi CPNS ini. Ingat, amanah ya. Panselnas memberikan opsi sanggah bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi dan merasa ada ketidaksesuaian dari hasil seleksi. Prosesnya melalui sscn.bkn.go.id. Setelah melakukan login, maka akan muncul keterangan notifikasi bahwa peserta dinyatakan tidak lulus seleksi. Muncul tombol ajukan sanggah. Jika peserta ingin mengajukan sanggahan, perhatikan waktu batas akhir masa sanggah. Karena jika sudah melewati batas waktu akhir, maka tombol ajukan sanggah tidak akan muncul. Peserta diminta untuk mengisi keterangan perihal sanggah. Jika peserta dengan jabatan guru, maka pada perihal sanggah akan muncul pilihan sertifikat pendidik. Jika bukan, maka tidak akan muncul. Untuk instansi yang memiliki SKB non-CAT, maka muncul pilihan metode SKB. Pilih metode tersebut, lalu isi keterangan sanggahan pada kolom alasan sanggah. Kemudian peserta diminta untuk mengunggah bukti sanggah dengan format JPEG atau PDF. Pastikan data yang diinputkan sudah benar dan peserta dapat mengakhiri proses tersebut. Peserta yang sudah melakukan sanggahan tidak dapat melakukan sanggahan kembali. Silakan menunggu jawaban dari instansi yang dilamar oleh peserta. Menurut peraturan BKN nomor 14 tahun 2018, peserta dinyatakan lulus itu diwajibkan melakukan pemberkasan. Pemberkasan dilakukan secara daring melalui sscn.bkn.go.id. Persiapkan dokumen yang dipersyaratkan seperti pas foto terbaru yang pakaiannya harus formal dan latar belakang merah. Yang kedua, scan ijazah asli untuk kelulusan dalam negeri dan ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri. Transkrip nilai harus asli ya. Yang ketiga, scan surat pernyataan 5 poin sudah bermaterai dan ditanda tangani. Yang keempat, scan surat tidak mengajukan pindah selama 10 tahun sudah bermaterai dan ditanda tangani. Surat pernyataan lain yang disyaratkan oleh instansi. Kemudian yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pastikan yang masih berlaku ya. Yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS dari rumah sakit atau puskesmas. Yang ketujuh, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya yang berasal dari unit-unit kesehatan pemerintah. Yang keempat, bukti pengalaman kerja telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang telah memiliki pengalaman kerja. Yang kelima, daftar riwayat hidup atau DRH bermaterai dan ditanda tangani. Nah, lalu bagaimana cara membuat DRH-nya? Login melalui situs sscn.bkn.go.id. Muncul pilihan apakah peserta ingin melanjutkan mengisi DRH atau mengundurkan diri. Jika peserta memilih mengundurkan diri, peserta diharuskan mengunggah surat pengunduran diri. Unggah pas foto yang sudah dipersiapkan. Pakaian formal dan latar belakang merah dengan ukuran 100-200 KB. Muncul biodata sesuai yang pernah peserta isi ketika pendaftaran. Beberapa kolom isian sudah tidak dapat diubah. Namun peserta diberi kesempatan untuk merubah beberapa data. Isi kolom nama sesuai dengan ijazah yang digunakan saat pendaftaran. Tanpa gelar ya, karena untuk gelar sudah disiapkan kolom tersendiri. Lengkapi data lain yang harus dilengkapi seperti email, status perkawinan, atau nomor telepon. Berikut peserta diarahkan untuk mengisi alamat. Isi alamat yang sesuai. Dalam hal tidak ditemukan nama kelurahan atau desa, pilih lainnya. Lalu isikan nama kelurahan atau desa yang sesuai. Isi semua kolom, jangan ada yang terlewat ya. Selalu baca dan cermati setiap ketentuannya.
Isi setiap data diri dengan benar. Jika semua sudah terisi, maka selanjutnya menuju menu pendidikan. Di sini sudah terisi dengan pendidikan yang peserta gunakan saat melakukan pendaftaran, yang bisa diubah untuk dilengkapi. Perlu diketahui, peserta tidak dapat menambahkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang digunakan saat mendaftar CPNS. Selain itu, jika peserta memiliki 2 ijazah dengan tingkat pendidikan yang sama, semisal memiliki ijazah S1 akuntansi dan S1 teknik informatika, sementara yang digunakan mendaftar CPNS adalah S1 akuntansi, maka hanya ijazah S1 akuntansi tersebut yang bisa ditambahkan. Pastikan data terisi sesuai dengan dokumen ijazah kalian ya. Selanjutnya ada peserta yang dipersilakan untuk mengisi jika pernah mengikuti kursus. Jadi itu untuk tambahan kursus ya, apabila penyelenggara adalah instansi pemerintah. Diisi sesuai nama instansinya, jika tidak maka bisa kosongkan. Jadi ini tidak wajib. Setelah terisi semua, maka berikutnya menuju ke menu pekerjaan. Pada menu ini peserta dapat mengisi dengan riwayat pekerjaan yang pernah dialami. Sama seperti sebelumnya, apabila pernah bekerja di instansi pemerintah, maka dapat mengisi kolom sesuai namanya. Jika tidak, maka kosongkan saja. Terdapat menu penghargaan yang dapat diisi apabila peserta memiliki penghargaan tersebut. Setelah itu, keluarga. Pada menu ini, jika anggota keluarga merupakan PNS atau pensiunan PNS, maka dapat mengisi kolom NIP, yang mana nantinya akan muncul keterangan sesuai dengan database kepegawaian yang ada. Sekali lagi, selalu pastikan seluruh kolom yang wajib diisi sudah terpenuhi, dan pastikan data yang diisikan sudah diisi sesuai. Berikutnya, menu riwayat organisasi. Dapat diisi dengan riwayat organisasi yang pernah diikuti. Selanjutnya, keterangan lain-lain. Pada bagian ini, peserta diharuskan mengisikan data-data, nomor surat, surat keterangan catatan kesehatan dan rohani. Cermati kolom isian ini agar tidak salah input ya. Setelah selesai mengisi data-data, pada menu unggah dokumen, peserta diarahkan untuk mengunduh DRH perorangan. Peserta kembali data-data dengan jika masih ada yang salah atau belum terisi dengan benar, pastikan kembali data sudah benar. Jika sudah, maka peserta siap untuk mencetak dokumen ini. Oh iya, ada hal penting yang jangan sampai terlewat ya. Pada dokumen DRH yang sudah dicetak, terdapat kolom keterangan isian perorangan yang wajib ditulis tangan dengan huruf kapital dan tinta warna hitam. Setelah hasil cetakan DRH selesai ditandatangani, peserta diwajibkan melakukan scan atau pindai terhadap dokumen tersebut, digabung dan dijadikan satu file. Hindari memoto dokumen dengan kamera, usahakan menggunakan alat scanner. Selain itu, pastikan dokumen yang sudah di-scan dapat dibaca dengan baik. Berformat PDF atau berukuran antara 100 sampai 500 KB. Selanjutnya, mengunggah dokumen. Yang pertama, file scan ijazah. Sekali lagi, ijazahnya yang asli ya. Kemudian, scan transkrip nilai. Pastikan ijazah dan transkrip nilai adalah yang kalian gunakan saat melamar CPNS. Ketiga, file surat pernyataan 5 poin. Dan surat pernyataan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansi sudah diberi materai dan ditanda tangani. Serta pastikan sudah digabungkan. Contoh suratnya bisa kalian lihat. Lalu berikutnya, scan SKCK, pastikan masih berlaku ya. Yang kelima, file scan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Kolom file scan bukti pengalaman kerja ini khusus bagi peserta yang memiliki bukti pengalaman kerja. Jika tidak, berarti tidak usah, harus dilegalisir. Dan yang terakhir, daftar riwayat hidup. Ingat, 2 dokumen tadi dijadikan satu file. Peserta dapat memastikan kemudian apakah file sudah diunggah atau belum, dan mengklik jika semua persyaratan sudah diberikan diunggah, maka peserta dapat mengakhiri proses dan akan muncul notifikasi peringatan. Peserta tidak dapat lagi melakukan perubahan data. Kalau
sudah selesai, sudah diklik. Jadi pastikan sudah sesuai. Sekarang proses pemberkasan digital sudah selesai. Selanjutnya panitia seleksi dan BKN akan memproses dokumen yang sudah diunggah. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian dan selalu menebar kebaikan. Kompetensi seleksi CPNS ini bukan hasilnya adalah sebuah amanah. Bagi yang belum berhasil dalam seleksi ini, akan ada selalu seleksi berikutnya untuk berkontribusi. See you on top. Selamat berjuang.